Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, di sesi ke-6 pertemuan kali ini teori komunikasi, persuasi, dan pendapat publik akan menjadi topik kita pada sesi ke-6 kali ini. Nah, setelah kalian mengikuti sesi pertama sampai sesi kelima, sudah mempelajari bagaimana humas, saya harap teman-teman udah pada mengerti, dan juga kemarin sempat ada beberapa teman-teman yang minta perbaikan diskusi dan juga tugas. Saya sangat terbuka sekali, teman-teman bisa hubungi saya via chat di e-learning ataupun via email. Saya insya Allah akan semaksimal mungkin untuk mengecek dan juga memperbaiki jika teman-teman sudah mengerjakannya dengan maksimal perbaikan-perbaikan tersebut gitu. Nah, untuk materi di sesi ke-6 kali ini ada beberapa materi dan pengayaan yang bisa teman-teman akses. Saya akan mempelajari atau menjelaskan sedikit secara singkat teori komunikasi, persuasi, dan pendapat publik dari materinya Dr. Eni Kardiwiyati yang teman-teman bisa akses di sini. Jadi, teori komunikasi ini tentu menjadi sebuah alat ya, apalagi dalam dunia humas gitu. Ada banyak banget kalau kita belajar tentang teori komunikasi, banyak banget teori dari grand theory, middle theory, sampai apply teorinya dari neneknya, terus anaknya ke cucunya itu ada gitu. Jadi banyak teori komunikasi yang digunakan sebagai pendukung praktek humas juga gitu. Nah, di sini ada beberapa yang sudah dimasukkan dalam materi. Yang pertama itu ada agenda setting. Teman-teman pasti udah nggak asing sama teori agenda setting ini, karena pemberitaan melalui media massa dengan menentukan agenda media, agenda halayak, dan agenda kebijakan agar memiliki dampak pada halayak, yaitu perubahan sikap. Jadi agenda setting ini terfokus terhadap media massa ya gitu. Terus juga ada use and gratification. Teori use and gratification ini, halayak dianggap aktif membutuhkan media sesuai kebutuhan halayak secara psikologis dan sosial. Jadi ada penggunaan dan juga gratifikasi yang digunakan gitu. Ini kalau kita jelasin satu persatu teori ini, oleh siapa tokohnya, terus juga asumsinya apa aja gitu. Itu banyak banget, teman-teman bisa belajar juga gitu ya secara lebih rinci lagi. Terus juga ada teori difusi inovasi, bagaimana suatu ide, gagasan, praktek, atau penemuan baru disebarkan. Lalu ada hipotesis disonansi kognitif, yaitu pengetahuan merupakan hubungan yang disonan atau tidak harmonis. Slide selanjutnya, ini dijelaskan yang tadi kita sudah secara sekilas ya. Jadi agenda setting yang tadi itu media massa mampu mempengaruhi halayak. Nah, media itu secara aktif menginformasikan kepada halayak, media mempengaruhi persepsi halayak. Dan ada 3 agenda yang digunakan di agenda setting ini. Ada agenda media, agenda halayak, dan juga agenda kebijakan. Jadi praktisi humas itu harus mampu menyajikan informasi yang menarik, termasuk mengawal isu yang berkembang di tengah masyarakat. Lalu use and gratification yang tadi ya, ada banyak kategori kebutuhan yang teman-teman bisa baca. Terus hipotesis disonansi kognitif, ada elemen-elemennya secara rinci. Difusi inovasi, terus juga kita lanjut dengan komunikasi persuasi. Persuasi itu lebih kurangnya itu merupakan tindakan komunikasi yang digunakan atau ditujukan untuk mengubah atau memperteguh sikap dan perilaku halayak dengan melibatkan 2 orang. Tindakan mempengaruhi secara sengaja, terjadi pertukaran pesan, dan sukarela menerima menolak pesan. Jadi intinya persuasi itu ajakan gitu ya, ajakan dari si pihak A ke pihak B dengan maksud tertentu. Itulah secara garis besarnya. Terus ada strategi persuasi, yaitu memilih komunikator, kemasan pesan, kekuatan halayak yang melibatkan emosional halayak sehingga dapat membangun resistensi halayak terhadap pesan negatif. Nah, komunikasi persuasi ini banyak modelnya ya yang digunakan dalam proses persuasi. Ada model respon kognitif, proses ganda, model sistematis, heuristik ya. Ada penjelasannya, nanti teman-teman bisa baca.
Intinya di materi kita ini yaitu teori komunikasi, persuasi, dan pendapat publik itu saling berkaitan. Jadi awalnya itu dari teori komunikasi, secara teori kita bisa mempraktekkan nih, kita bisa mempraktekkan itu persuasinya. Kalau bisa digunakan, kita bisa mengajak sesuai dengan teori, apply teorinya itu seperti apa. Nah, bisa kita temukan kalau sudah kita lakukan persuasi ini, berarti pendapat publiknya seperti apa gitu. Nah, di sesi ke-6 kali ini teman-teman ada beberapa pengayaan dan juga ada diskusi dan juga tes formatif buat membuktikan aja ya, evaluasi penguasaan materi teman-teman itu seperti apa, sejauh mana gitu. Jadi teman-teman bisa secara maksimal mengerjakan diskusi. Yang saya garis bawahi ini nggak pernah lupa, kalau di diskusi ini ada beberapa ketentuan-ketentuan yang teman-teman harus perhatikan ya. Bukan cuma menjawab aja pertanyaannya, tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, hindari plagiasi. Lalu yang kedua, memberikan pendapat itu cuman saya setuju dengan pendapat ini, udah, nggak ada alasannya, nggak ada pemaparannya, jangan kayak gitu. Kalau bisa dijelaskan secara rinci dengan pemahaman teman-teman itu lebih baik. Saya akan membacanya dan nilainya juga kan semakin maksimal gitu ya. Lalu selanjutnya, forum diskusi ini tuh tempat untuk berdiskusi antara peserta dan juga tuton. Oleh karena itu jangan menyampaikan pendapat dengan file tersendiri. Jadi teman-teman itu bisa baca pendapatnya teman-teman satu sama lain itu seperti apa. Nah, yang terakhir, maaf ya, bila mengutip dari buku atau sumber lain, tulis sumber referensinya, karena suka ada yang udah sedikit sumber referensinya nggak dituliskan gitu. Jadi aku bingung gitu, saya bingung teman-teman itu dapatnya dari mana referensinya. Juga sumber referensi ini menghindari plagiarisme ya. Jadi teman-teman kalau misalkan cuman kayak kopas dari internet, itu banyak jawabannya. Tapi kalau saya juga tahu bahasa internet dan bahasa teman-teman sendiri, saya tahu gitu. Jadi maaf kalau misalkan ada yang nilainya kurang maksimal, itu ada alasan tertentu. Teman-teman bisa mengkonfirm kalau punya niat untuk memperbaiki gitu ya. Semoga bisa dimengerti. Jangan patah semangat, terus belajar. Kita sama-sama belajar, kita sharing-sharing. Email saya terbuka untuk teman-teman bisa kontak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.